pakai dapur kosan sebagai tempat waktu itu. Nyogok bapak kos sedikit lah. Setiap masak dikasih. Awalnya udah modal dapat dari kampus Merdeka. Iya. Ini dapat investan lagi. Iya, dapat invest lagi waktu itu. Kok bisa, Bro? Viral, Pak. Kuncinya tuh viral. Gue main F&B, itu viralan itu membuka segalanya. Oke, Mas GG. Mas GG ini dikenal dengan berbagai brandnya. Salah satunya adalah kedai Cahaya Baru, Esteller Sempat Sayang, terus ada Los Poelos yang paling baru banget. Betul, ya. Terus ada apa lagi, Bro? Ada, memang alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk punya beberapa brand. Dari yang tadi ada kedai Cahaya Baru, terus ada Esteller. Nah, di Esteller ini memang kita bermain untuk menciptakan brand-brand yang viral. Gitu. Jadi kita pernah main Gohyong, karena waktu itu di Jakarta lagi viral Gohyong, kita bawa ke Malang. Terus waktu itu lagi ada rame ubi krem brulee di Jepang, itu kita bawa di Malang gitu. Terus kita bermain-main seperti itu aja. Kita main-main bikin brand-brand viral, habis itu besar, gitu. Itu yang kita gituin aja. Alhamdulillah. Iya. Bro, ini sebelumnya mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih Mas Gigi ini backgroundnya seperti apa, kira-kira dari awalnya sampai sekarang. Mungkin boleh perkenalan singkat aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Gani. Saya seorang mahasiswa, masih menjadi mahasiswa semester 9 di Universitas Brawijaya. Jurusan fisika. Gitu. Jadi ya alhamdulillah seperti yang tadi sudah disebut, walaupun saya dari jurusan fisika, tapi tidak menghalangi kalau misalkan saya itu suka untuk berniaga ya, berbisnis. Iya. Oke. Dan tadi sempat Bro sampaikan ada mungkin 7 brand sampai ya tadi ya? Aduh, aku lupa tadi berapa ya. Banyak ya intinya 3 lah ya, kalau secara garis besar itu 3. Oke. Nah ini kan sebenarnya dari fisika masih mahasiswa tapi berbisnis, Pak. Iya. Betul. Ini gimana awal mulanya? Apakah memang passion yang Gen Z sekarang suka banget bilang ya? Atau gimana, Bro? Sebenarnya kalau dibilang dari awal itu agak-agak terpaksa sih ya. Karena COVID, Pak. Itu. Jadi ya kalau ditanya kenapa ya jelas karena atas izin Allah ya kan. Cuman kalau misalkan kita tanya ikhtiarnya ya, kita tanya gimana caranya waktu itu gara-gara COVID ya waktu itu. COVID kan kita banyak waktu kosong ya. Singkat cerita aku tuh masuk SNMPTN dari Universitas Brawijaya, masuk lewat jalur SNMPTN. Wah, orang pinter gila. Enggak, Pak. terus ya, terus habis itu ternyata waktu udah masuk SNMPTN itu kan kita itu terlalu banyak waktu kosong dibandingkan teman-teman yang harus belajar mau SBM. Ya kan? Jadi ada waktunya panjang. Waktu itu aku kerja. Sempat. Aku kerja jadi editor salah satu YouTuber. Jadi pernah jadi editornya dia, yang bahkan waktu itu dia membuka kafe pas COVID, terus aku handle kafenya juga. Ya gajinya waktu itu tidak terlalu banyak ya, alhamdulillah dapat 500.000 per bulan. Ngerjain video kayak 10 menit gitu dan segala macamnya, dan plus kafenya gitu. Jadi kayak dapat bonus dan segala macam itu dari situ. Dan dari situ pula aku bisa akhirnya ngedit, bisa ngedesain, punya skill di sana lah. Iya. COVID kan waktu itu. Nah, aplikasi TikTok tuh ramai banget, ya kan? Kayak walaupun dulu itu ada stigma kalau kita cowok punya aplikasi TikTok itu kan aib ya, bener kan? Kayak kita ngapain gitu download TikTok? Karena saking jeleknya stigma TikTok waktu itu ya. Kayak cuman buat aplikasi joget-joget. Tapi ternyata tidak, Pak, kan? Pas waktu itu aku coba download kan. Aku coba download buat lihat gitu kan. Ternyata ada orang yang share sesuatu yang bermanfaat di sana. Ada share yang lucu-lucuan, ada share ya entertain lah. Ini keren banget gitu, ini bisa jadi sesuatu. Sampai waktu itu akhirnya aku mencoba untuk bikin konten pertama, yaitu konten desain. Kenapa? Karena waktu itu aku melihat di TikTok itu lagi rame sekali yang namanya anime Attack on Titan. Mas Billy tahu. Iya, tahun-tahun berapa itu? Itu 2020-an. 2020. Kok COVID? 2020. Nah, terus aku melihat di TikTok ini belum ada yang sepertinya jualan baju anime waktu itu. Akhirnya karena aku bisa ngedesain, terus aku tahu animenya lagi rame nih gitu. Ya udah, tak bikin aja waktu itu, tak bikin desain kaos anime karena basicnya waktu itu bisa ngedesain juga kan dari sana. Bikin terus videonya tak upload itu kayak pengen caper aja sih. Jadi kayak aku bikin desain nih 3 desain gitu, terus aku upload. Tapi pas ngupload itu, aku bikin caption itu kayak gini. Gua ada
desain kaos Attack on Titan cuman 99.000. Itu langsung Pak, spontan Pak. Nggak ada kepikiran pengen buka brand baju dan segala macam. Itu awalnya ya. Ini kita awal banget nih. Langsung banyak yang pesen waktu itu. Nah, waktu itu videonya FYP. Kodorolah videonya FYP. Alhamdulillah videonya FYP 600.000 kan yang views. Waktu itu kan banyak banget ya. 600.000 tuh mungkin nggak lebih rame dibandingkan 600.000 zaman sekarang. Iya, waktu karena itu kan soalnya. iya waktu itu kan usernya masih sedikit, nggak seramai sekarang. Ya. Itu rame banget, bahkan followers tuh langsung naik 10.000 di TikTok yang dari 0, Pak. Saya dari teman-teman jadi langsung 10.000 karena waktu itu TikTok lagi gampang sekali untuk mendapatkan followers. Iya. Instagramku juga naik jadi 3.000-an dari cuman berapa ratus kayaknya kan followersnya. Nah, itu tak manfaatin buat jualan akhirnya. Jadi karena orang-orang tuh di video itu rame kayak, bajunya bagus bang, bajunya keren, mau beli, mana link toko orennya. Dulu kan nggak ada keranjang kuning, adanya toko oren. Kalau kita ngomong Shopee tuh takutnya keblok kan, di spam gitu, dinilai spam. Nah, toko oren mana, link toko oren segala macam. Jadi yang mereka lihat di video itu tuh fana, sesuatu yang belum ada produknya. Oh, itu cuma desain tok berarti ya? Desain tok. Dan laku. Dan orang mau beli, orang baru mau beli. Nah, di sini karena waktu itu ada faktor keterpaksaan. Kenapa? Karena di COVID pas zaman COVID itu orang tua aku lumayan terpengaruh secara ekonomi. Jadi aku melihat orang tua aku tuh ngejualin asetnya beberapa. Terus aku kayak menjadi anak muda yang waktu itu membuang-buang waktu ya hanya main game PUBG doang sambil ngedit video gitu kan. Nah, merasa jadi bersalah lah. Kayaknya kok jadi nggak bisa ngebantu orang tua dan segala macem. Pada akhirnya ya udah digas aja deh, aku pengen dapetin uang dari TikTok tuh gimana sih? Karena waktu itu juga di TikTok tuh banyak banget orang yang nge-share bisnisnya di sana dan kayak untung dan segala macam. Adalah temanku yang namanya Zaki sama Naufal, almarhum, satu orang udah almarhum. Mereka itu bikin bisnis burger. Namanya Burger Chill. Itu salah satu inspirasiku waktu itu. Akhirnya dari situ aku, ini ada loh orang bisa jualan dari TikTok gitu. Oh, itu dari TikTok, bukan dari TikTok. Offline store gitu? Ada offline ya, tapi dia nge-share hasilnya dari TikTok gitu. Kayak, banyak yang beli dan segala macam. Itu salah satu inspirasi beliau. Respect lah. Nah, dari situ akhirnya ya udah aku kayak, tak cari deh vendor baju yang logika dasarnya di bawah 99.000. Biar untung, Mbak. Karena aku udah tulis 99.000 tadi kan. Dapatlah vendor produksi yang harganya 75.000. Ya lumayan lah, dapat 24.000. Waktu itu nggak babi bu, kan kadang kita tuh anak muda itu punya masalah ketika kita mau buka bisnis bareng-bareng sama teman-teman atau kita pun sendiri ya. Fase paling semangat itu cuman pas lagi bikin logo sama nentuin nama, sama bikin postingan coming soon. Setelah itu hilang. Nah, aku nggak ada di ngelewatin fase itu. Aku langsung bikin video lanjutan pakai Instagram pribadi juga. Itu nge-story kayak, halo guys, aku buka pre-order gini. Kalau ada yang mau pre-order bisa langsung DM. Loh, kan yang tadi viralnya di TikTok. Iya. Ini ngelanjutinnya di Instagram. Dua-duanya aku upload. Jadi di Instagram dan kalau di Instagram dulu nggak ada Reels, adanya story doang. Jadi aku story gitu kalau di Instagram. Kalau di TikTok itu pakai video lanjutan. Akhirnya banyak yang DM. Kira-kira masuk 1.000 DM itu aku balesin satu-satu. Yang fix beli itu 300-an. Jadi 300 piece pertama waktu itu. Ya, 350 piece waktu itu terjual. Nah, dari satu video yang tidak sengaja gitu loh, aku melihat ini lumayan banget ya, walaupun waktu itu cuma dapat berapa ya, alhamdulillah anak SMA dapat uang kayak 6 juta walaupun dipotong, ternyata ada ongkir, kan nggak mikirin Pak, ada ongkir, ada beli packaging, ada beli ini, dapatnya kepotong sisa 3-4 jutaan lah intinya. Terus aku bikin vendor produksi itu di Solo, aku di Banjarmasin, terus ngirim. Masya Allah, kirim ke Banjarmasin dulu terus? Iya, baru aku kirim ke orang-orang. Waduh gila. Wah, itu kos kan aku berapa ini, 70 kiloan kalau nggak salah. Wow. Iya, itu kayak berapa juta ini ya pengirimannya. Kira kepotong kan nggak ngerti Pak. Cuman 99.000 itu kan spontan nulisnya. Iya. Nah, udah itu buka pre-order dan segala macam, wes selesai, alhamdulillah dapat, dan dari situ ngelanjutin sampai akhirnya aku merantau dari uang hasil nabung yang jualan kaos. Itu merantau karena kuliah kan? Karena kuliah, betul. Tapi di semester udah dapat modal dari situ ya? Modalnya nggak banyak sih Pak, karena alhamdulillah selama di Malang itu, waktu aku memutuskan untuk keluar dari Banjarmasin untuk ke Malang itu, memang tak niatkan ya pakai modal sendiri gitu loh. Jadi waktu itu bayar uang kos, makan dan segala macam itu pakai alhamdulillah pakai uang sendiri itu. Nah, ada momen yang menurutku
menjadi pengingat ya. Waktu itu aku pernah uangku tuh 1 juta. Terus orang tua aku, ibuku minta transferan 1 juta itu. Terus aku kayak, wah aku ke kamar mandi kosan, tak nangis di situ, Pak. Kayak ya Allah gitu. 1 juta, tapi alhamdulillah Allah ganti. Waktu itu tapi transfer itu waktu itu? Iya, transfer. Terus kau hidup pakai uang apa itu? Ya ada aja alhamdulillah. Ada aja Allah kasih. Ya kan masih tetap jualan ya. Wow. Ada aja dapat segala macam. Gitu, Pak. Waktu itu masih lanjutin jualan kaos? Iya, waktu itu masih jualan kaos. Sampai akhirnya semester 5, aku ikut program kampus. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, betul. Yang dapat pendanaan. Singkat cerita aku diajak sama partnerku yang di sana juga dia ikut program itu, kita buka Bakmi Hoki namanya. Oh iya. Itulah aku baru pertama kali masuk F&B dari situ. Dan itu kita nggak pakai modal macam-macam, Pak. Kita cuman aku sama partnerku kita bilang ini kita modalnya berapa ya? Wes 3 juta bagi 2 aja, 1,5. Kita belanja buat peralatan sederhana, penggilingan mie dan segala macam, baskom yang gitu-gitu aja lah. Cukup dah. Cukup karena dapurnya dari kosan. Oh. Karena aku pakai dapur kosan sebagai tempat waktu itu. Nyogok bapak kos sedikit lah. Setiap masak dikasih gitu. Berarti pre-order ya? Pre-order tetap pakai caranya pre-order gitu. Jadi dari situ akhirnya alhamdulillah qadarullah viral. Aku buka video, aku bikin video. Jadi walaupun di kos-kosan, aku videoin prosesnya dari awal jualan bakmi dari belanja ke pasar, Superindo dan segala macamnya, sampai akhirnya bakminya dikirim ke Gojek terus dikasih ke orang, ke customer yang datang. Jadi kayak saking ramenya waktu itu tuh kosanku itu sampai ada poinnya Bakmi Hoki gitu. Karena Gojek bolak-balik datang gitu. Nggak apa-apa itu Pak kosnya itu. Ya sempat mempertanyakan itu sih kayak. Tapi ya alhamdulillah waktu itu setelah 4 bulan berjalan di kosan, itu kita dapat investasi. Diinvest langsung sama diinvest sama orang. Awalnya udah modal dapat dari kampus Merdeka, ini dapat investan lagi. Iya, dapat invest lagi waktu itu. Kok bisa, Bro? Viral, Pak. Kuncinya tuh viral. Gue main F&B itu viralan itu membuka segalanya. Kayak kamu akan membuka pintu-pintu baru gitu. Kalau misalkan kita bermain di F&B ya, viral itu sesuatu hal yang harus, wajib. Wah, ini aku tanya ya, Bro ya. Ini kan viral ya kuncinya. Tapi apakah produkmu itu sebenarnya enak menurutmu sendiri ya? Ini akan sangat panjang ya, Mas Bil. Jadi produk, kalau aku melihat, ya aku bukan orang ekspertis di sana. Alhamdulillah sudah 2 tahun di F&B. Memang kalau misalkan dibandingkan dengan orang-orang yang sudah di F&B udah 10 tahun dan segala macam, ilmunya akan jauh lebih luas. Tapi aku sebagai orang yang baru dan melihat ada sedikit gap-gap gitu, ada kayaknya ini ada yang bisa dimain-mainin nih. Nah, ternyata F&B itu khususnya di Malang, itu kita bisa menggunakan sistem yang namanya hit and run. Berarti nggak usah sustain gitu maksudnya? Nggak usah sustain. Otomatis dengan nggak usah sustainnya kita harus kecilin modal kita awal dong? Iya. Modal sekecil-kecilnya, tapi omset sebesar-besarnya. Caranya viral? Caranya viral, udah viral aja. Oke, kan tadi viral nih, dapat investan. Lanjutin bro. Nah, setelah dapat investasi waktu itu dengan modal yang kecil sekali, kita dapat investasi kalau di total dengan sewa rumah dan segala macamnya itu mungkin hampir 50 juta ya secara hitungan kasarnya. Tapi kalau fresh money-nya di 20 sampai 30 jutaan dong. Waktu itu. Lumayan banget, Bro. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita buka kedai pertama gitu kan, buka apa namanya? Buka walaupun tendaan, tapi kita ada tempatnya lah. Ada tempatnya gitu. Alhamdulillah rame dari waktu pertama kali buka, dan ini aku baru ngerasain ya. Dulu tuh aku meremehkan. Kenapa? Karena aku waktu itu jualan kaos, marginnya tuh besar banget, tebel. Marginnya tebel dan langsung gitu satu kaos tuh dapat berapa ratus ribu gitu. Clear kan, jelas kan. Nah, F&B kan satu mangkoknya cuman 25.000. HPP 50%. Bahkan 60% lah HPP. Berapa, Pak? Untungnya cuman 10.000 paling satu ini. Satu mangkok gitu untungnya ya secara kasarnya. Belum dipotong dan segala macam. Kayak dikit banget gitu. Ini gimana caranya? Berarti harus main quantity kan. Nah, baru ngerasain waktu itu ternyata banyak juga ya gitu omset. Ya alhamdulillah waktu itu bakmi tuh dapat ya sesuatu yang aku nggak kebayangkan lah sebelumnya gitu per harinya gitu. Jadi akhirnya pas lihat bulan, ternyata akhir bulan tuh bisa juga ya omsetnya segini. Omsetnya tuh lumayan lah alhamdulillah. Hampir di 3 digit waktu itu. Itu waktu 1 bulan pertama buka. Dan itu aku sama temanku, partnerku itu tidak punya experience sebelumnya untuk buka bisa F&B. Gila sih itu. Tapi karena ini aku udah kasih kata kuncinya, kita tidak pernah buka F&B sebelumnya. Ya rugi tapi. Lah kok bisa rugi, kan omset gede berarti. Omset gede tapi HPP-nya tinggi. Nggak ada
malah minus. Bayangin kita dapat kita dapat ya hampir 100 juta lah. Anggaplah 100 juta. Yeah. Ya, kita di 90-an something. Ya, gampang 100 juta. HPP kita waktu itu 70%, hampir 70%, 68%. Berarti secara kasar 68 juta HPP-nya. Katakanlah 70. Katakanlah 70 juta, sisa 30 juta. Oh, masih ada 30 juta. Buat apa? Bayar air. Karyawan waktu itu over. Aku rekrut kayak hampir 20 orang. 20 orang? Hampir 20 orang. Ini kalau mau lihat karyawanku pertama waktu itu pas awal-awal buka ya, kayaknya masih ada. 20 orang? Nggak ada pengalaman bisnis gak bahkan sebelumnya? Nggak ada. Even F&B nggak ada, bro? Nggak ada. Ya itu baru pertama. Masya Allah. Wah, ini kawan-kawan ini berani sekali ini ya. Mas GG ini ya. Nanti kita tampilin. Oh, nanti ya tampilin aja, tak kirim aja. Banyak ya. By the way, HP ku tuh kemarin habis rusak kan. Aku panik. Cuman karena ada kui servicing kui, men. Betul. Wah, jadi promosi. Apa. Gokil, pelayanannya cepet. Mantap, Masya Allah. Gokil. Ya, lanjut. Ya nanti tak kirim coba ya. Ini fotonya itu banyak banget dan aku bangga di situ. Ya iyalah. Ya bangga, tapi akhir bulan agak mendredeg juga. Kita hitung kasar-kasaran ya. 20 orang itu katakanlah 1 juta aja udah 20 juta. Iya. Udah kepotong sisa 10 juta. Iya. Buat beli air, listrik. Enggak, pokoknya intinya di akhir itu rugi. Boleh di-spill nggak? Ruginya gede nggak? Ya ruginya ratusan ribu. Cuman kayak minus aja gitu, nggak ada hasilnya. Ya tapi gimana ya, kita udah capek sampai capek-capek dapetin rasanya udah seneng. Itu gitu. Betul. Tapi gitu ya. Gini sih. Jadi selama Bakmi Hoki itu waktu itu berjalan hampir 8 bulan lebih aku di sana. Karena waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari Bakmi. Pertanyaannya kenapa? Karena tidak cocok akhirnya. Jadi ada 4 entitas di sana. Aku dan partnerku dan 2 investor. Intinya kita udah nggak sejalan lagi. Setelah itu aku keluar. Nah, selama 8 bulan di sana itu, waktu awal-awal ngerintis, aku sama sekali nggak nanyain omset ke temenku. Jadi yang aku lakuin cuman gimana caranya ini viral. Aku nggak pernah nanya ke partnerku kayak, kita omset hari ini berapa ya? Nggak pernah. Yang tak pikirin itu hanya, yang penting Bakmi ini bisa dikenal gitu. Terus nanti deh. Ada ini nggak, hitam di atas putih nggak? Ada, alhamdulillah ada. Cuman ya nggak berpengaruh juga gitu loh. Oh, oke. Setelah aku pokoknya mikirinnya gimana cara ini viral. Yeah. Tanpa aku tanya. Dan setelah aku pikir-pikir ya, selama 8 bulan itu aku cuman digaji 2 kali. Ya kan kita digaji kan, maksudnya kan kita as owner bisnis digaji. Dan aku cuma digaji tuh 2 kali. Dan 2 kali itu cuma 1 juta atau 2 juta gitu. Di 2 kali itu aja itu pendapatanku cuma dari situ, dari Bakmi. Jadi selama berapa bulan itu aku menggerus tabunganku yang dari brand baju. Iya. Malah minus. Kalau hanya digaji 1 juta, 2 juta. Iya. Dan itu cuma 2 kali. Setelah itu karena aku tahu ini udah nggak memungkinkan untuk kita digaji, kita bayar karyawan dulu dan segala macam. Ya itu karena tadi ya kita kan nggak pernah punya experience sebelumnya. Terus banyaklah faktornya. Tapi alhamdulillah dari situ akhirnya aku mengerti lah lumayan. Oh ternyata bikin bisnis yang bisa diviralin tuh gini. Ternyata harus bikin operasionalnya tuh seperti ini dan segala macamnya. Akhirnya tak jalani pembelajaran atau evaluasi dari bisnis yang pertama tak keluar untuk buka bisnis yang baru itu membawa bekal dari bisnis yang pertama tadi. Bisnis apa tuh bro yang setelahnya? Baru Kedai Cahaya Baru. Oh berarti Kedai Cahaya Baru ini istilahnya brand F&B kedua? Dan gitu. langsung lu jelasin ya bro, itu kan so-viral itu ya? Waktu itu so-viral itu. Mungkin kalau sekarang ya kita banyak lah brand-brand yang viral yang lain. Cuman waktu itu alhamdulillah dengan maksudnya kita menjual produk yang nggak spesial banget. Ini aku kalau yang di Kedai Cahaya Baru itu berusaha untuk mempertahankan itu selama mungkin. Ya. Oh iya, kalau sustain yang loh ya? Iya sustain, alhamdulillah gitu. Kalau yang Kedai Cahaya Baru nggak hit and run lah. Karena memastikan produknya enak dan segala macam. Tapi produknya biasa aja. Ya nasi goreng, nasi ayam, mie laksa, kuitiau itu kan sesuatu produk yang bukan kayak ya wes gitu loh. Kamu mau makan itu ya alhamdulillah gitu, itu serah gitu. Cuman nggak ada sesuatu faktor uniknya. Tapi aku akhirnya mengangkatnya itu dari cerita. Jadi sebelum kedainya buka, kayak 1-2 bulan sebelum kedainya buka itu aku udah bikin vlog panjang seputar pembukaan kedainya ini. Jadi cari barang-barang bekas itu tak vlogin, terus pas ngeliatin tukang yang ngebobol gitu tak liatin. Walaupun video udah nggak ada ya, cuman waktu itu tak videoin semua. Bahkan sampai cari karyawan aja lewat TikTok waktu itu. Dapat? Ya nggak juga sih. Itu buat lucu-lucuan aja sih, buat story aja sih. Tapi banyaknya dari infoloker ya kalau kerjaan tetap ya. Cuman ya dari situ akhirnya maksudnya ngebangun story lah. Sampai pas video pertama kali buka itu langsung FYP lah alhamdulillah. Langsung kayak 500 ribuan viewsnya.
Kayak wih selamat gini segala macam, dan langsung rame alhamdulillah. Ya omsetnya alhamdulillah naik waktu itu. Langsung di bulan pertama itu alhamdulillah banget lah. Kita menghindari ini ya pajak. Gitu. Jadi kayak dari situ apa namanya? Udah stabil aja gitu sampai sekarang alhamdulillah. Dan itu mengedepankan apa ya? Viralitas tadi tuh yang kau bilang gitu. Iya. Tapi viralitas itu bisa menjadi pisau bermata dua. Oh, kenapa? Viralitas itu bisa membuat bisnismu mati seketika kalau produknya nggak enak. I see. Karena jadi, kan di Cahaya Baru kan enak, Bro. Iya, menurutku walaupun kalau menurutmu nggak spesial, menurutku sih spesial dari sisi rasa ya. Iya, enak loh, Bro. Ya, ada kok. Ya, makanya ada beberapa orang yang memang punya jagoannya masing-masing ketika ke kedaiku. Ada yang dia kayak, wah, aku nasi gorengnya banget nih, aku kuitiaunya banget, aku nasi ayam dan segala macam. Yang daging tuh enak gitu. Suka itu. Aku sampai sekarang masih makan itu. Iya. Jadi kayak viral itu kayak kendaraan jadinya, yang bisa membawamu ke sesuatu yang baik atau yang buruk. Buruknya, jadi viral itu kan sebenarnya mempercepat ya. Kita nggak viral tuh bisa mainnya bertahan aja. Kayak misalnya kita baru buka pertama nih nggak diviralin nih. Ya udah biarin aja gitu. Nanti ada customer yang datang sendiri misalnya. Satu orang dulu nih datang. Kalau dia satisfied dia ngabarin ke temennya kan. Temennya datang gitu kan. Nah, proses itu kan lama banget. Proses yang lama itu bisa dipercepat dengan viral. Tapi kalau kita tidak siap dengan viralitasnya, kalau produknya ternyata nggak enak ke customer nih ya, kayak kita nih makan ke suatu tempat yang viral. Wah ini viral banget nih, rame ngantri dan segala macam. Tapi ternyata produknya tidak enak. Apa yang kita lakukan? Ya kita nggak rekomendasikan satu, dua bisa-bisa kita review, Pak. Betul. Review bintang 1 ya. Betul. Nah udah selesai kan? Kalau bayangin semua customer yang akhirnya kayak gitu, ya udah selesai bisnisnya, habis. Reputasinya nggak bisa dibetulin, Pak. Ngalamin tapi, masa nggak sampai ngalamin tuh? Waktu itu di Bakmi itu terjadi kok. Itu salah satu alasannya. Oh, makanya dari situ dirimu belajar gimana? Harus siap. Viral itu harus siap. Oke. Momentumnya harus dipersiapkan. Sebelum kita siap pun ya, tapi untuk ngeviral itu juga sulit sekali loh. Memang mungkin ada beberapa orang yang untuk memviralkan itu sulitan ya. Mungkin karena dia nggak main di TikTok. Cuman kalau aku melihat TikTok itu sebenarnya mencari sesuatu yang udah rame aja gitu. Makanya aku untuk brand-brand yang viral, brand-brand yang tadi STR Sempat Sayang, sebenarnya itu nggak generally dari Malang gitu, nggak ideku aja gitu. Aku melihat di luar kota ini ada, udah ada wave-nya di TikTok. Jadi kalau aku buka ke Malang, ini bisa jadi sesuatu yang besar. Oke. Berarti ku simpulkan ya, mungkin sebagian orang sulit untuk memviralkan karena dia nggak tahu sebenarnya tren yang lagi in itu apa. Nah kebetulan kalau di F&B bisa hit and run karena memang ada momentumnya. Kita harus riding the wave dulu, terus kita create, makanya kita nggak sulit-sulit. Contohnya Kromboloni, Pak. Itu buka juga kan? Aku nggak main di sana. Cuman kalau kita melihat wave-nya Kromboloni, viralnya dari mana? Aku nggak tahu tuh. Dari Jakarta ya? Dari Jakarta kalau tidak salah. Dari daerah Jakarta atau Bandung, aku lupa. Pokoknya dari brand yang namanya Monsieur Spoon. Iya. Dari brand Monsieur Spoon itu ada yang nge-review kan, kayak artis gitu nge-review, terus Rumer. Akhirnya orang-orang pada penasaran kan? Cari. Nah, yang kena impas dari Kromboloni itu nggak cuman Jakarta, tapi orang Malang juga kena, Surabaya, kayaknya satu Indonesia tuh nyari Kromboloni. Nah, yang untung yang mana? Yang orang-orang yang punya kapasitas untuk bikin Kromboloni itu tadi. Gitu ya. Akhirnya kan orang yang bikin Kromboloni itu bisa ribuan piece per hari waktu itu. Tapi jangka waktunya berapa? Cuma 2 minggu. Habis itu hilang. Wah, itu kalau kita umpama ya, kita momentumnya dapat, tapi kita nggak siap nih. Ya selesai kan? Kalau misalkan nih, kita harusnya bisa produksi menjual 2000 Kromboloni gitu. Tapi ternyata kapasitas kita dan secara produk tidak siap. Kita cuma bisa bikin 50, kan cuma 50 kejual akhirnya. Iya, kita betul. Tapi ya kalau kita bayangin 2000 per hari dalam waktu misalkan 2 minggu gitu, 14 hari itu udah dapat berapa gitu kan. Itu udah bisa bikin bisnis baru akhirnya. Dari uang modal situ. I see. Berarti ku simpulkan bisnis keduamu, Bro, itu yang Cahaya Baru sebenarnya ada trennya. Waktu itu ada. Kita riding dari tren kopi tiam. Kopi tiam agak lama ya, tapi baru naik-naik kan. Waktu itu pas waktu Bakmi Hoki itu lagi rame-ramenya kopi tiam. Memang. Oke. Dan di situ Bro riding the wave dan rame di TikTok. Abis itu bisa karena punya pengalaman dari yang bisnis sebelumnya. Betul. I see. Dan disitulah pengalaman F&B-nya dimulai. Dan
makanya ada Esteller dan kawan-kawan itu. Ini timeline-nya gimana? Nah, jadi kedai Cahaya Baru tuh baru buka 4 atau 6 bulanan, aku lupa ya. Habis itu aku melihat tadi, ini ada produk baru nih di luar Malang. Jadi daerah yang panas lah ya, kayak daerah Sulawesi, Makassar gitu. Daerah Sumatera gitu. Mereka buka Esteller nih. Esteller gelas gitu. Just di Malang itu kan Esteller sesuatu identik dengan harga yang murah dan pakai mangkok. Ini bisa nggak? Ini unik loh. Di aku mikirnya waktu ini unik banget loh. Kayaknya kalau misalkan kita jual gimmick Esteller di gelas gitu, kayaknya ini bakal laku. Oh, itu Esteller tapi di gelas? Di gelas. Iya, aku tuh bikinnya di gelas dan gede segini lah kayak gitu. Itu gede banget. Karena secara produk itu gimmicknya dapat banget kan. Orang tuh bakal kayak ngelihatin, gitu. Udah gitu pas kita nuangin produknya itu kan bakal lumer gitu. Iya, betul. Orang kan bakal ngelihatnya dengan wah gitu kan. Nah, itu tuh juga salah satu nilai jualnya gitu. Nah, dari sana aku ngelihat terus kayak apa kita coba buka di Malang ya. Waktu itu lucunya kita buka Esteller tuh pas lagi musim hujan kayak gini. Emang laku, Bro? Laku alhamdulillah. Laku alhamdulillah. Itu makanya rezeki ya Allah. Jadi waktu itu akhirnya aku cari. Nah, aku bermain dengan partner. Aku punya partner di Esteller ini, ada orang di depan layarnya. Namanya Mas Rofi ya, Mahaciwa. Mungkin bisa ditampilin nanti di sini ya. Dia bikin konten. Iya, Masya Allah. Dia akhirnya waktu itu bikin 3 konten awal sebelum rilis produknya, sebelum kita rilis brandnya. Jadi kan kita cepet-cepetan nih, kita takut jangan-jangan nanti orang lain melihat peluang yang sama udah buka duluan. Akhirnya kita rilis brandnya duluan dalam waktu 1 minggu. Jadi kita ketemu bertiga, kita buka aja dulu ya. Kita seminggu itu kita ke notaris, cari tempat dan segala macam. Jadi dalam waktu seminggu kita buka dulu seadanya. Terus baru Mas Rofi ini sebagai muka dari brand itu bermain viralnya. Jadi tapi dia nggak langsung bilang dia jualan Esteller. Dia bridging dulu di 3 video. Jadi dia ketemu dulu sama cewek, kan biasa ya di konten dia tuh membelanjain cewek-cewek gitu ya. Jadi diajak ceweknya ke mana? Diajak cewek-ceweknya itu ke makan Esteller. Terus diajak, baru di video terakhir ada satu cewek yang diajak dia ke Esteller ini. Baru dia cerita, tahu nggak sih Esteller ini tuh punyaku, katanya gitu. Dan aku bikin brand ini Esteller ini karena aku tahu si dia yang aku gagalin nikah ini, aku gagal sama dia ini suka Esteller. Terus si cewek ini terharu. Itu di setting padahal. Itu setting banget. Pinter banget, Bro. Dan alhamdulillah waktu itu tembus berapa belas juta views di TikTok. Ini kan viral nih. Masanya kalau kita tahu kan TikTok itu sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat luas ya. Betul. Jadi kalau misalnya itu pun belasan juta view kan sebenarnya belum tentu viewersnya dari Malang juga. Belum tentu. Dari berbagai daerah juga. Terus kok bisa ngaruh itu? Gimana cara kalian convertnya itu? Tetap dari Mas Rofi ini kan kita tahu ya dia influencer Malang. Jadi memang secara market walaupun tidak semua viewsnya hanya dari Malang, tapi tetap orang-orang loyalitasnya dia ini loyalnya dia ini dari Malang. Jadi pas kita buka waktu itu dia langsung bikin story di Instagram dan segala macam, mau grand opening. Nah, ini kita langsung pakai teknik grand opening ya. Grand opening kita bagi-bagi 50 Esteller gratis gitu. 50 Esteller gratis ya buat yang ngantri pertama. Nah, orang kan ngantri loh. Orang ngantri, kita video, rame ya. Barulah kita akhirnya kita bisa menyatakan ini viral gitu. Udah kita bikin Esteller viral di Malang gitu. Ini Esteller nih. Viral lagi, mulai dari bakmi viral, kedai viral, Esteller viral. Terus lanjut. Setelah dapat yang Esteller ini, nah ini agak sedikit cerita masalah modal ya Mas. Modalnya tuh sangat sedikit. Aku itu keluarin uang 8 juta. Satu orang, tapi nggak kepake semua. Sisanya tuh pakai buat jadi cash, buat jadi ini aja, buat jadi apa namanya? Ya cash aja. Sisanya itu yang dipakai buat buka bisnis yang 8 juta itu. Jadi satu outlet itu cuma 8 jutaan. Kita buka di daerah Sigura-gura ya, di daerah belakang UIN. Itu outlet pertama waktu itu. Dari situ yang kita 8 juta itu kan 8 jutanya sisanya ini kan 24 juta jadinya kan. Sisanya itu kita pakai buat buka cabang berikutnya. Tapi waktu itu kita nggak langsung buka cabang berikutnya. Kenapa? Karena jadi dari cabang yang pertama 8 juta ini modalnya itu alhamdulillah. Aku nggak mau nyebut omsetnya ya, tapi sehari itu hampir 1.000 cup, Pak. Harganya berapa? Harganya 13-18 ribu. Itu sendiri ya. Ya, jadi kita, yang di Esteller ini pun kita pakai yang namanya decoy effect ya. Strategi decoy effect yang large, small sama medium, small, medium, large. Kayak Starbucks punya. Iya betul. Harganya mirip-mirip gitu. Nah itu kita pakai. Nggak beda jauh. Gitu. Betul.
Kita pakai strategi itu juga. Nah, dari situ bayangin aja dengan modal yang sangat sedikit, kita 1 bulan langsung balik modal plus lah. Kita langsung bagi-bagi aja. 1 bulan? Iya, 1 bulan setelah berjalan itu. Gila. Alhamdulillah. Nah, setelah itu dari ini kan kita tahu ya, ini kalau kita langsung ambil, ya selesai dong gitu. Iya. Yaudah, kita tahan, kita digaji aja per orang. Karena kan ini tadinya proyek santai, Pak. Oke. Ini proyek santai gitu. Habis itu kita simpan. Nah, uang simpanan dari bisnis yang pertama itu buat membuat brand-brand yang lainnya. Oke. Jadi dari brand Esteller ini kita bikin organisasi buat memang kita khususkan organisasi itu untuk bermain sesuatu yang viral. Himpunan tuh. Oh, beda. Lagi. Beda. Ini maksudnya organisasi bisnis ya. Maksudnya kita bikin organisasi bisnis yang kuat memang untuk menghandle jadi kan kalau kita bayangin nih, kita bikin Esteller nih. Waktu itu peak-nya itu ada 9 cabang. Wow. Peak-nya 9 cabang waktu pas bulan puasa lagi waktu itu kan. 9 cabang itu ya sekarang alhamdulillah udah di sisa 4 cabang. Dan omsetnya ya di segitu-segitu aja gitu ya. Nah, kan kalau orang mikir, oh berarti kalau misalkan dari 9 cabang ke 4 cabang, karyawan sisanya di lay off dong gitu. Iya. Enggak semua. Karena kita bikin brand baru, jadi orang yang habis dari brand ini, kita pindahin. Aduh, kamu kerjanya di brand ini sekarang. Diputar aja. Makanya itu organisasinya harus kuat ya, alhamdulillah. Aku punya partner yang luar biasa. Oke, apa bisa memang kan dia, aku nggak tahu nih ya bro, F&B ini apakah dia kerjain Esteller, besoknya bisa kerjain Cahaya Baru, apa gimana? Makanya SOP-nya disimpelin. Jadi produk kita itu sangat mudah untuk secara SOP. Jadi siapapun bisa apply itu gitu loh. Karena Esteller udah tinggal gini dong. Ya kan? Esteller nih ada produknya, datang dari produksi. Jadi udah tinggal ngikutin takaran aja, udah takarannya. HPP itu penting ya. Jadi nih juga teman-teman yang mungkin mau buka bisnis F&B pertama, kadang pas ditanya modalnya berapa gitu, dia nggak tahu. Dia yang penting cuma belanja dikurangin jadi berapa, hasilnya berapa, itulah keuntungan dia gitu. Biasanya kan gitu. Enggak, Pak, harus dihitung HPP itu. HPP harus dihitung dan bikin SOP-nya. Nah, HPP itu kan modal yang perlu kita keluarkan untuk satu produk gitu. Ya kan? Nah, itu tuh walaupun mungkin misalkan ya kayak di Esteller deh, ada SKM, ada jelly-jelian, ada buah dan segala macam, itu tuh kan per porsi itu udah jelas gitu. Bisa dibagi. Betul, ya? SKM-nya berapa gram, buahnya berapa gram, dan segala macam. Nah, kalau itu miss sedikit aja, hitungannya udah beda. Let's say deh, harusnya alpukat itu 40 gram. Terus ada kita nggak hitung HPP nih, kita by feeling aja, nuang-nuang gitu kan. Nah, ternyata itu miss harus dari 40 gram jadi 60 gram aja. Oh, cuma beda 20 gram sedikit. Iya, kalau cuma satu porsi. Dikali berapa ratus porsi dan berapa ribu porsi yang keluar hari itu misalkan. Itu kan jadi rugi tuh akhirnya. Nah, itu yang mungkin kadang teman-teman tuh miss juga. Jadi HPP itu harus ditentukan sejak awal. Untuk melihat gitu, ini secara bisnis oke. Dan untuk nentuin BEP juga kan kita harus ngitungnya dari HPP juga. Oke, berarti tadi awalnya adalah viralitas, tapi yang sebelumnya viralitas ya kita mulai dulu. Setelah mulai dulu kita viral, tapi nggak cuma viral tok, karena kita harus siap menerima viralnya. Siap menerima viral dan supaya kita operasionalnya tadi disimpelkan, dibikin satu grup tadi makanya bro. Nah, dari grupnya bro tadi itu akhirnya timbul berapa brand lagi itu dari situ? Dari Esteller itu karena kita lagi ibaratnya lagi ada momentumnya nih ya. Lagi ada momentumnya, kita buka Goyong waktu itu, ayam goyong legenda namanya. Iya. Jadi itu dari Jakarta kan lagi viral Goyong. Walaupun aku tuh ngerasain Goyong sebenarnya nggak cocok banget di lidahku gitu. Tapi orang itu akan penasaran karena lagi viral di Jakarta. Iya, benar. Ya wes kita buka aja pakai gerobakan, modalnya balik lagi sama, nggak nyampe 20 jutaan lah. Pokoknya cuma 10 atau 15 juta karena ada gerobaknya gitu. Kita 10 juta. Ya, 10 juta terus ya sama kayak gitu. Akhirnya kita replicate lagi. Berapa cabang tuh bro Goyong? Kalau Goyong itu cuma satu waktu itu. Kalau cuma satu memang. Kalau Goyong ya. Terus Sweetato kita buka, jadi nama brand yang barunya setelah itu Sweetato. Jadi kita buka, kita ngelihat ada produk namanya ubi creme brulee gitu yang ubi terus dikasih fla di torch gitu. Enak itu. Nah, itu ternyata di Malang pas dibuka tuh rame. Alhamdulillah orang tuh nyari. Kita paling rame waktu itu kita buka 3, tapi sekarang udah tinggal 1 cabang. Ya buat 3 cabang 1. Brulee, habis apa lagi? Habis itu kita ini setelah kita buka 3, kita waktu itu lumayan jumawa. Kita merasa kita bisa memviralkan apapun waktu itu. Iya. Ini jeleknya lah waktu itu. Kita coba untuk bikin lalapan. Lalapan juga? Pernah. Aku pernah buka lalapan, namanya lalapan Om Jali. Diambil dari bapakku, itu nama bapakku Om Jali. Oke. Tapi ternyata bermain lalapan itu tidak semudah bermain
produk-produk yang lain ini yang ada viralitasnya. Karena kan lalapan itu bukan produk yang viral, tapi udah jadi kebutuhan. Yes, gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Nah, akhirnya dari situ kita ada loss lah di lalapan ini. Karena kita setelah 2 bulan buka, lalapan ini susah gitu. Lalapan susah banget ya gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk tutup. Bentar, ini nggak viral apa gimana? Videonya FYP, tapi nggak viral aja. Tapi nggak convert ke sales, iya. Videonya FYP. Berarti nggak tentu ya tadi dari semua bisnis, yang terakhir nggak tentu viral itu pasti kemakan ya di satu sisi memang rezekinya ya, di satunya memang sudah rezekinya, cuman pas aku ngelihat mungkin karena memang ya lalapan itu orang-orang tuh udah punya jagoannya masing-masing, susah untuk bikin mereka itu pengen mencoba kalau tidak ada nilai jualnya gitu. Dan ya sangat susah karena ternyata lalapan itu tidak sesimpel itu untuk bikinnya. Orang itu harus kompeten banget untuk bikin lalapan, karena kalau enggak rasanya tuh bisa beda. Jadi kayak bener-bener beda tangan, beda rasa, dan itu ketahuan banget gitu. Dan beberapa teman-temanku yang makan di sana juga akhirnya kayak ini kayak kurang konsisten deh, kurang segala macam. Nah, akhirnya ya wes lah kita sadar diri, emang kayak kita nggak bisa main di kayak gini, tutup. Karena waktu itu kan rugi beberapa juta gitu ya rugi. Cuman kan ketutup ya dari brand yang ada waktu itu. Cuman jadi pembelajaran aja, alhamdulillah. Oke. Abis lalapan, buka lagi. Terus kita coba untuk buka The Donut Club di Pasar Dinoyo. Oh iya. Ya sekarang alhamdulillah masih ada. Cuman kalau bisa dibilang nggak terlalu viral sih ya Donut Club itu, karena wave donut itu ternyata ini balik lagi karena donat tuh udah jadi sesuatu yang wah banget di Malang, dan sudah ada raksasanya lah, udah ada yang besar-besar di Malang. Jadi kita lumayan susah untuk mengangkat donat. Tapi alhamdulillah masih ada sama-sama. Karena itu lebih ke, jadi kita kerjasama sama yang namanya Omah Gembira. Nah itu tuh salah satu organisasi yang memang berhubungan dengan teman-teman tuli. Jadi kita kerjasama sama mereka gitu. Itu lebih ke ya udahlah kita bikin bisnis bareng mereka gitu. Cuman ya nggak yang gimana-gimana itu. Di Donut Club ini udah terakhir brand yang kalian bikin? Ada lagi? Ada, aku mau spill nggak ya? Ini tahu Chip Stop nggak? Pernah lewat nggak? Ini kita baru buka. Ini satu grup dengan Los Vuelos nggak? Nggak, beda. Los Vuelos ini beda. Los Vuelos ini aku dengan temanku yang lain, partnerku yang lain. Wow, ini bisnismu ini nggak cuma 7 loh ini, hampir 10 nih tadi. Ini pernah lewat nggak di FYP Mas Billy? Kayaknya pernah sih, pernah. Ini viral juga ini, bro. Iya, ini baru banget. Wow. baru banget. Ini baru banget. Ini Chip Stop sudah terakhir. Yang terakhir akhirnya Chip Stop ini. Abis itu, tapi kalau secara pribadinya dirimu juga Los Vuelos juga. Aku bikin Los Vuelos, alhamdulillah. Oke, wow. Ini dari perjalanan semua bisnis itu bisa tak simpulkan adalah satu, memang kalau ngomongin masalah viral tetap harus dikorelasikan sama kita punya operational. Iya. Ya toh. Iya. Nah, di sisi lain untuk memviralkan ini tadi katamu harus riding the wave. Iya. Nah, tapi kalau tak lihat ya dari awalnya si Mas Mahaciwa tadi itu, Mas Mahaciwa yang apa tadi, yang cewek dengan ini dan lain sebagainya itu somehow kok ada kayak pattern ya, bro. Dirimu tuh kayak bikin story terus sempet yang aku ingat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen tahu, search aja Kedai Cahaya Baru, lihat marketing strategi mereka kayak gimana. Di situ tuh bahkan yang area-area tuh itu juga di-create, dibentuk area itu dibentuk. Itu apakah memang pro-nya dirimu di marketingnya atau apa sih kok kayak patternnya itu kayak itu loh semua. Alhamdulillah di beberapa bisnisku itu memang aku dipercaya untuk menghandle marketing. Aku memang orang di sana akhirnya. Jadi dari Bakmi Hoki itu aku sadar diri lah. Oh yaudah, aku nggak jago di operasional. Jadi aku mainnya di marketing aja gitu. Gitu aku sadar diri udah. Gitu cukup. Jadi akhirnya beberapa bisnis itu aku cari partner memang. Aku punya partner yang memang tadi kuat di operasional. Biar wave yang tak buat, wave yang ada itu tidak dibuang sia-sia. Oke. Untuk sekarang, bro, untuk sekarang banget nih ya. Untuk brandmu yang paling baru berarti Chip Stop sama yang Los Vuelos. Yang lainnya katakanlah maintaining aja karena udah viralnya ya. Untuk memviralkan ini apakah caranya masih sama? Sama. Nah, kalau yang Los Vuelos itu masih belum. Karena aku pengen agak jangka panjang. Ya, aku pengennya jangka panjang untuk Los Vuelos karena kan produknya jus ya. Jadi aku bikin smoothies dan jus. Nah, itu kan maksudnya produk yang bukan yang sesuatu yang wah dan kayak wah banget gitu produknya, enggak kok. Jadi emang sangat kita coba untuk sustainin itu. Nah, kalau yang Chip Stop ini kan produk musiman ya. Bisa bilang paling aku memprediksi
paling sebulan lagi udah turun gitu. Karena ya itu produk yang musiman aja gitu, produk yang viral aja. Nah, patternnya sama semua. Yaitu sebenarnya kita tuh bisa meng-create viralitas sebelum itu viral. Tolong di-spill bro, agak ini. Jadi gini, viral itu kan dilihat viral itu karena akhirnya banyak yang penasaran kan. Iya. Berarti kita bikin gimana caranya orang penasaran. Oke. Nah, itu kan bisa dibikin cara penasaran orang penasaran itu. Oke. Nah, orang mungkin akan bilang kayak gimana cara bikin orang penasaran? Berarti kan butuh views-nya banyak dan segala macam. Yeah. Betul. Jadi caranya tuh sangat banyak. Pertama bisa dari kontenmu yang sendiri. Bisa kontenmu yang kontenmu pribadi itu untuk memviralkan itu di akunnya produkmu ini. Itu bisa kamu bikin satu video, let's say 200.000 views sampai 1 juta views itu udah viral gitu. Udah ada potensi viral. Yeah. Itu pertama. Atau kamu pakai suara orang lain. Gini kan kalau kita ngelihat brand-brand viral di Jakarta, di Bandung, mereka itu kadang bisa viral karena ketidaksengajaan. Karena ada orang yang tiba-tiba misalkan review ya kan, kayak dulu tuh zamannya Hidden Gem. Orang tahu Hidden Gem dari mana? Dari customer kan pasti. Customer yang review, bukan dari brand mereka sendiri. Jadi itu suaranya customer sebenarnya. Suara customer ini bisa di-recreate, bisa diduplikat gitu loh. Bisa di-recreate kan, bisa dibuat lagi. Gimana caranya? Pakai cara influencer. Nah, tapi kan kalau berarti harus endorse influencer dong, bayar dong gitu. Betul, bayar tapi tidak mahal. Nah, ini coba Mas Billy mungkin tahu ya. Gimana Mas Billy lebih pilih nge-endorse satu influencer yang let's say followersnya 500.000, harganya 5 juta gitu misalkan sekali video gitu. Atau Mas Billy dapat 50 content creator ya. Tapi viewers atau followersnya tuh nggak nyampe 1.000 bahkan, atau cuman di bawah 10.000 lah, atau cuma 1.000-an atau 500-an. Itu lebih pilih yang mana? Yang 50 atau yang satu ini? Kalau aku ya di bisnisku ya tergantung. Tergantung kita stage-nya di mana. Kalau untuk awal-awal pengen creating ini yang di awal untuk create di wave ini. Oh ya pasti yang 50 yang 50 biji, ini, yang 50 biji kan. Kenapa 50 biji? Karena somehow itu let's say ya kita ambil sampling lah 10% yang viral aja. Itu tuh kadang-kadang bisa di atasnya yang 500.000 followers loh. Betul. Nah, itu juga jadi kayak kalau kita endorse satu orang kan ibaratnya peluru kita cuma satu. Iya. Take it or leave it. Iya, sudah. Kalau nggak viral selesai kan. Iya. Tapi kalau yang ini kita bergambling ya. Kita dengan 50 orang ini paling tidak satu videonya aja deh yang FYP dari 50 orang. Ya udah ngaruh kan. Gitu. 1% aja. Iya. Dan ibaratnya kan kalau konten itu kan kayak baliho di jalan ya. Kalau baliho cuma satu doang kan kita ngeliat lewat doang. Oh ya udah gitu. Tapi kalau bayangin ada 50 baliho di sepanjang jalan. Kita kan ngelihat ini dari tadi apa sih lewat mulu gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu bersama jadi kayak ibaratnya kalau kita ada 50 orang yang bikin konten kayak gitu, kita nge-scroll gitu. Nggak usah 50-50-nya lewat deh. 3 konten atau 4 konten lewat tuh kita udah membangun persepsi, ini kok dari tadi lewat mulu ya. Jadi penasaran kan? Jadi FOMO kan? Buset, ini dari tadi produk ini di-review mulu sama 3 orang nih. Ini ada apa gitu. Akhirnya kita penasaran untuk nyoba dan kita jadi kaum FOMO. Akhirnya kita nyoba. Cuma tetap ada drawbacks-nya adalah ketika itu FOMO bisa jadi nggak sustain ya bro ya? Bisa jadi nggak sustain, tapi tetap harus dimanfaatin. Yang penting itu bagaimana cara kita memanfaatkan wave-nya saat itu lagi viral. I see. Oke, berarti dari sum up-nya pengalamanmu berbisnis bro, kita tetap harus tahu mawas diri ya. Kita sebenarnya jagonya di mana ya, kita pukul di situ. Betul, harus tahu itu. Aku bayangin kalau dirimu terlalu fokus di operasional. Bisa jadi nggak jadi. Nggak jadi. Orang malah nggak balik lagi mungkin. Kalau yang di Cahaya Baru ya mungkin gitu. Iya. Karena kita pasti punya kelebihan dan kekurangannya kita ya. Iya, udah mawas diri aja udah kenali dirimu dulu lah gitu. Oke, kenali dirimu dulu baru kita berbisnis ya. Iya, karena kalau enggak kan ya jadinya misalkan ya, kan biasanya nih anak-anak mahasiswa gitu mau buka bisnis, kita ngajak partner satu circle kita nih berlima buka bisnis. Nggak jelas 5-5-nya mau ngapain kan. Yang penting buka bisnis aja. Karena kadang akhirnya mereka jadi berantem tuh gara-gara nggak tahu. Mereka tunjuk-tunjukkan lu aja yang belanja, lu aja yang masak, lu aja yang karena nggak tahu mereka ini mau ngapain itu. Jadi sebelum berpartner paling tidak kenali dirimu dulu. Kamu tuh bisa ngapain. Jadi kamu punya bargaining power gitu loh. Ke partnermu ini, dia bisa ngapain, aku bisa ngapain gitu. Oke. Jadi dari itu semua akhirnya bisa membuat omset 100 juta pertama dari F&B bro. Betul. Wow, keren banget. Ini kemarin kan aku lihat banyak beberapa tips and trick yang bro sempat share ya. Dan itu berarti ya ini adalah yang cara-cara yang bro ini kemarin ya. Betul. Wow, 100 juta pertama itu kayak kalau sekarang ya kita sebagai Gen Z ini kalau jualan donat aja lah itu kan 5
katakanlah 5.000 rupiah lah ya bro, itu harus dikali berapa untuk sampai 100 juta kan sebetulnya. Jadi menurut pengalamanmu itu adalah hal yang sangat mungkin untuk dicapai. Sangat mungkin. Sangat mungkin, yakin? Sangat mungkin. Oke. Sangat mungkin. Oke. Nah, kira-kira ada tips and trick nggak untuk, karena teman-teman ini banyak banget yang kayak mau berbisnis terus itu, aduh ini, aduh itu, kayak gimana bro? Kayak dari awal ya, kayak kuliatin storymu itu kayak yang penting sikat, dan berhasil semua mostly lo ya. Iya, alhamdulillah. Gimana bro? Untuk mahasiswa ya, untuk mau memulai pertama kali itu emang mulai aja dulu. Emang udah itu udah paling basic itu, yang penting mulai aja dulu. Karena nggak ada yang kebayang kayak waktu itu aku hanya memulai dari dapur kosan, terus bisa diinvest, terus bisa akhirnya dapat percayaan lagi buat buka kedai cabai dan segala macam. Itu kan karena memulai tadi. Karena dengan modal yang sederhana, modal yang nggak, bayangin kalau waktu itu mindsetku udah, aku mau buka bisnis modalnya harus punya 100 juta gitu, harus punya segini dulu baru buka bisnis, kan nggak mulai akhirnya. Karena memang tapi tahap paling berat itu ya tahap pertama kali untuk memulai memang. Untuk mencapai stage 10 gitu kan, paling tidak kan kamu harus melewati 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, 5. Nah yang pertama ini pasti akan lebih berat. Langkah pertama ini akan pasti lebih berat. Even itu dimulai dari, kalau dari storymu tadi itu uang yang benar-benar kau kumpulkan dari jual-jualan kaos tadi gitu ya. Dan ya tadi ini aku mungkin tidak bisa mencontohkan ke semua orang, atau mungkin tidak bisa menyuruh semua orang untuk kayak gini. Tapi waktu itu aku seperti menganalogikan diriku tuh perang ke seberang pulau, tapi kapal yang kupakai untuk menyeberang itu kubakar. Jadi aku nggak ada jalan untuk kembali. Wow, keren banget. Tapi kira-kira nih bro, kan walaupun dirimu ngomong kayak gitu, tetap orang ini kayak, aku takut, aku takut. Nah, kaitan sama takut, kayak dari storymu tadi nggak ada takutnya soalnya. Mungkin karena takut gagal, takut apa gitu mungkin kan. Nah, takut gagal itu menurutku sesuatu hal yang sebenarnya memang akan dihadapi kan. Pasti kita pernah gagal kan. Ya maksudku tadi dari cerita yang aku sampaikan juga aku gagal kok. Dan sebenarnya aku sampai sekarang tuh masih akan gagal. Kan kita nggak tahu. Umurku masih alhamdulillah masih 22 tahun ya. Masih 22 tahun bro. Wow. Aku nggak tahu di umur 23, di umur 24, 25 itu nanti apakah bisnisku masih ada atau enggak, atau kalau aku gagal gitu. Dan itu sesuatu yang memang harus kuhadapin. Dan ya apapun yang nanti akan terjadi itu harusnya kita menerima itu. Ya alhamdulillah semuanya terjadi karena Allah gitu loh. Semuanya harus kita terima. Dan mindset yang salah sama anak-anak muda zaman sekarang itu adalah gagal, dan bisnis yang gagal itu adalah aib. Sebenarnya enggak. Kenapa aib? Padahal kalau kita lihat semua pengusaha yang sukses pasti punya cerita gagal. Gini, Mas Billy suka nontonin YouTube yang pengusaha-pengusaha gitu nggak? Iya, suka. Nah, aku tuh nonton di Pecah Telur, yang nggak apa-apa sebutnya. Pecah Telur itu kan dia ngeceritain perjuangan orang-orang yang akhirnya sukses gitu. Ceritanya semua diawalin cerita gagal mereka. Bahkan lebih sulit dari aku. Jadi kayak aku kalau ngeluh itu malu aku. Mereka itu bahkan sampai jadi pengemis, sampai jadi punya utang di bank dan segala macam, riba dan segala macam. Mereka tuh punya cerita itu semua dan mereka bisa melewati itu. Dan itu bukan sesuatu yang gagal. Kadang mahasiswa itu merasa masalah itu menjadi masalah, padahal enggak. Ya masalah memang harus kita hadapin. Masalah itu adalah sesuatu jalan yang memang akan kita hadapi gitu loh. Karena semakin kita dapat masalah, seharusnya kita semakin merasa kita ada di jalan yang benar. Kalau nggak ada masalah itu aneh kan? Oke. Jadi apa yang teman-teman takutin itu sebenarnya kalaupun terjadi ya udah. Apa ya udah gitu. Memang harus dihadapin, ditinggalin partner begini, ditipu dan segala macam. Itu kan sesuatu hal yang ya udah gitu. Jadi pelajaran. Kadang kita mahasiswa itu terlalu sulit untuk menerima fakta bahwa ya tidak ada masalah yang besar. Yang ada itu cuma hati kita yang terlalu kecil buat menerima masalah. Wow, ya, keren sekali. Jadi tetap buat teman-teman sekalian, kalau misalnya mau berbisnis tetap harus dimulai. Pun kalau misalnya takut ketakutannya terjadi, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya takut itu wajar. Tapi jangan menjadikan itu alasan untuk tidak memulai. Karena ya kita tidak ada tanggungan, kita belum ada tanggungan. Alhamdulillah ya, kita belum ada tanggungan dan segala macam. Kalaupun kita memulai dan gagal, kita punya cara untuk kembali lagi tuh bisa lebih cepat gitu. Karena kita nggak tanggungan, kita masih belum ada tanggungan. Bro, sepakat nggak kalau misalnya menurutku ya dari tadi kan sebelumnya kita udah undang Mas Kadafi juga, dia seorang mahasiswa luar biasa juga. Kadafi luar biasa. Bro juga ini masih mahasiswa juga tadi. Ya, dan menurut pandanganku ya, untuk mahasiswa ini malah dia punya advantage di mana pun kalau gagal tanggungannya itu belum terlalu ketika kita udah berkeluarga. Betul. Masih ada privilege-nya. Masih ada privilege. Yes. Very insightful, very good. Thanks a lot, bro.
nanti kita akan ada beberapa episode lagi bersama Mas GG untuk kita sharing-sharing. Boleh. Dan nanti kalau misalnya mau belajar lebih dalam ke Mas GG ada kayak kelas gitu nggak? Alhamdulillah ada. Waktu itu aku masih buka ya kelas yang memang di sana itu aku buka sehari itu nge-zoom sekali. Cuman memang belum jalan lagi. Cuman dulu itu aku selama 3 minggu itu setiap hari aku buka kelas setiap hari 1 jam seharinya, tiap harinya itu lewat Zoom. Itu aku lempar kelas itu ke teman-teman yang memang mau bertanya apapun tentang F&B. Ya nanti bisa tak share di story mungkin nanti follow apa Instagramnya bro? R_Gani. Nanti kalau misalnya mau lebih dalam lagi belajar tentang 100 juta pertama di F&B, langsung follow R_Gani. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke bro, thanks a lot. Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.